Eh, Oke, ini kita akan instalasi VPN PPTP. Ini rekamannya telat banget tadi, waktu tadi mulai lupa direkam. Klik kanan copy. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Paste. Sukses. Jadi PPTP kompresnya ada, nggak masalah. Sekarang saya akan install PPTP daemon. Jadi PPTP daemonnya jadi program PPTP cuma gini doang sih. VPN PPTP cuma gitu doang. Paste. Dah. Yes. Jadi installnya cuma gitu. Oh, berarti masih bisa diinstal. Nggak masalah. Jadi catatan saya yang sudah berapa 2016, 5 tahun, berapa bertahun-tahun yang lalu itu masih sama caranya sih sebenarnya. Ini kayaknya pertama kali saya ngoprek ini sekitar 2010 2012 sih. Jadi udah lama banget sih. Jadi masih caranya masih sama aja, nggak berubah. Oke. Sekarang kita tinggal bikin konfigurasinya. Nah, di sini di konfigurasi PPTP-nya kita harus ngasih tahu IP. Nah, nih harus ngerti VPN lagi. Saya balikin lagi ke VPN-nya. Ono Center Wiki. Masuk lagi ke VPN. Nah, ini kalau kita lihat ini ada 3 sambungan loh, ini hati-hati. Jadi ada sambungan dari laptop ini ke server VPN yang lewat internet. IP-nya adalah, kalau dalam kasus saya ini adalah 192.180 sekian. Oke, yang warna hitam nih, di balik ini ada hitam. Nah, ini yang merah dibagi dua sih sebenarnya, merah. Dari sini sampai ke VPN, dan merah dari VPN ke server. Kita tahu merah VPN ke server IP-nya adalah 10.10.10 sekian. Oke, di servernya 10.10.10.1, di sini 10.10.10.100. Jadi IP-nya 10.10.10. Nah, sekarang kita punya sambungan lagi dari sini sampai VPN server yang dienkripsi. Kita harus tentukan IP-nya berapa. Jadi di sini ada 3 sambungan sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi 192.180 sekian, 10.10.10.1 sama 10.10.10.100, dan saya akan bikin sambungan satu lagi. Kita konfigurasinya di sini sebenarnya. Oke. Nah, ini kayak saya edit dulu VPN pptpd.conf-nya diedit. Oke, clear layar. Nih. Nah, di sini saya harus definisikan IP address-nya sih sebenarnya. Ini dia. Jadi yang kita perlu tahu local IP sama remote IP. Ini contohnya ada di sini. Dia ngasih contoh sih sebenarnya. Oke. Sekarang jadi yang sorry. Oke. Saya akan ambil dua. Nah, kita harus mastiin bahwa IP address-nya eh, tidak tabrakan sama IP yang dipakai. Nah, ini tabrakan nih kondisinya. Ini kondisi tabrakan. Jadi, oke. Okay. Oke. Okay. Wait, sorry. Mana tadi? Pusing saya. Oh, sorry. Ini di Kali Linux. Kini kondisinya ini kalau saya pakai 192.180 jadi tabrakan. Jadi saya nggak boleh pakai itu. Saya akan pakai lokalnya. Bentar. Oke. Lokal IP saya adalah 10.10.10. Ini percobaan banget ya. Saya lupa soalnya. Harusnya gimana lupa saya. 1 sampai 255. Oke. Bentar, bener nggak? Oke. Remote-nya adalah, nah ini bikin kacau nih. Saya bikin IP yang beda, 172.16. 1 sampai 255. Oke. Jadi lokal IP-nya adalah IP LAN 10.10.10.1 sampai 255. Remote-nya adalah IP buat laptop yang mau nyambung pakai IP 172.16. Gitu ya. Sorry. Nih, udah.
Eh, konfigurasi PPTP udah dilakukan sekarang. Ini percobaan banget, saya masih percobaan. Saya restart PPTP-nya. Saya restart. Nah, jadi PPTP daemon-nya kita restart. Nah, sekarang saya harus masukin ini. Username PPTPD password ke dalam etc ppp slash ppp ke chat secret. Oke. Nah, ini username sama passwordnya harus kita ganti dengan username password yang kita mau gitu ya. Kita bisa pakai echo gini atau kita edit ini langsung file. File ini bisa kita edit. Saya akan masuk ke sini, edit. Pakai VI boleh. Nah, dia udah ngasih tahu. Oke. Nah, misalnya namanya Ono PPTP, bentar, PPTPD, secretnya 1234566, IP addressnya apa aja sembarangan dikasih. Jadi kita bisa spesifikasi IP addressnya berapa apa, bisa juga kita kasih bintang berarti IP addressnya boleh sembarangan. Oke. Sekarang saya kasih yang kedua, kalau ada user beberapa tes gitu. Passwordnya sebaiknya jangan 1234566 ya. Admin. Ini buat mainan doang sih, percobaan. Oke, jadi saya punya 3 user, Ono tes admin, passwordnya sama 1234566, IP addressnya saya bikin bebas, merdeka, boleh kasih. Oke, supaya aman saya restart lagi, PPTPD-nya restart. Sekarang kondisinya PPTPD-nya sudah jalan, semoga konfigurasi saya tidak salah, terutama di TPD, terutama di local IP sama remote IP. Jadi harusnya kalau remote IP adalah IP address yang dikasih ke Kali Linux nanti kalau nyambung. Kira-kira gitu. Oke. Sekarang saya balik lagi ke Kali Linux. Sekarang saya masuk ke sini. Setting. Ini percobaan banget, saya belum pernah nyoba sih sebenarnya. Ini ada VPN. Not set up, saya tambahkan VPN-nya. Walah, 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 walah. Kan masalah ini. Nih, import from file ini kacau ini. Jadi dia minta file ini. Wah, kacau nih. Berarti ini dirancang buat OpenVPN, yang minta file biasanya OpenVPN nih. Nah, coba. Saya harus cari contekan nih berarti. Ini percobaan nyontek ya. Kalau kita pakai Ubuntu lebih gampang sih sebenarnya, cuman ya udahlah. Coba VPN PPTP Kali Linux. How to save on Kali Linux. Jadi ini harusnya gampang sih. Kita percobaan nih ya. Wah. Rupanya harus install aplikasi. Rupanya harus install. Jadi Kali Linux apa adanya nggak punya kemampuan buat PPTP. Jadi itu yang tadi itu adalah OpenVPN tuh. Yang biasanya minta file tuh OpenVPN sih soalnya. Oke, sekarang saya akan install Network Manager minus PPTP Genome. Nanti wire setting. Oh, oke. Di wire setting dia sambungannya. Oke, coba. Oh, sorry. Wired. Ini kita percobaan banget ya. ternyata Kali Linux rada-rada ya udah biarin lah. Kita percobaan aja. Oke. Ini saya tutup dulu. Saya akan masuk lagi ke sini. apt install network manager pptp genome. Gitu kan ya? Ya. Oke. Berarti saya harus masukin di catatan saya. Kali Linux
Atau gini ya, VPN. Oke. Dari VPN di sini ada VPN client sih kalau nggak salah. Ini ada PPTP client. Nah, ini saya akan tambahkan PPTP client dikali 2021.1. Saya harus install dulu apt install network manager PPTP Genome. Oke. Jadi biasain kalau ngutak-atik ngoprek segala macam dicatat sih. Gitu ya. Dan jangan khawatir, saya suka kadang-kadang ngoprek sambil ngajar. Jadi ini kita ngajar, tapi sebenarnya Ono lagi ngoprek sih, lagi percobaan. Dan kadang-kadang saya suka uji nyali, bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa kan ntar tinggal ngomong aja, sorry, nggak bisa. Gampang, gitu ya. Mana kali Linux saya? Ini kali Linux saya, ya baru 14% dia nginstal. Bentar, saya akan cek di sini nih. Ini kali Linux biar jalan. Nah, kalau di sini, ini saya masuk ke Ubuntu. Yang ini Ubuntu ya. Setting, di sini ada network. Nah, di sini ada VPN juga. Nah, di sini ada PPTP sudah ada kalau di Ubuntu. Kalau di Kali Linux kayaknya tadi hanya OpenVPN aja. Jadi saya harus milih dulu sih. Nah, cuman gini doang sih. Cuman ini aja, nama VPN-nya apa, gateway-nya, IP-nya berapa, username, password. Udah, cuman gitu doang. Langsung connect. Jadi kalau nggak mau pusing, saya ganti nih Kali Linux sama Ubuntu. Oke. Tapi sementara karena ini lagi kagok, ya udah, ini biarin dulu jalan, bentar. Tapi kalau Ubuntu cuma gini doang sih. Plus PPTP-nya udah ada, tinggal pakai. Di Kali Linux ternyata tidak support PPTP, jadi kita harus install dulu. Jadi enakan Ubuntu sih sebenarnya. Oke, beres ya. Coba kita tunggu lihat. Ya lama Lama. Lama banget ini. Parah. Supaya kita nggak buang waktu, kayaknya harus saya shutdown nih Kali Linuxnya. Ganti pakai Ubuntu. Karena target kita bukan yang ini sih. Ini minta maaf kepaksa. Ini karena nunggunya lama nih kayaknya. Kayaknya lama. Udah saya cancel aja ya. Matiin aja. Nih saya matiin semua shutdown close tab. Oke. Kali Linux saya shutdown aja. Biasakan kalau matiin mesin harus sopan seperti ini. Shutdown. Matiin. Oke. Supaya mesinnya mati dan kita akan ganti mesin sekarang. Ini Kali Linux biar mati dulu. Nanti saya ganti mesin pakai Ubuntu aja. Oke. Ini saya lepas. Delete. Oke. Ini biar mati. Sekarang saya akan ganti itu sama Ubuntu desktop kosong. Ini ada desktop kosong. Configure. Saya ganti Ubuntu. Oke, networknya cuma satu port. Apply. Oke, sekarang saya akan sambungin ini Ubuntunya. Sambung. Dah. Mudah-mudahan Kali sudah mati. Oke, Kali sudah mati, saya delete. Yes. Oke. Sekarang saya ganti pakai Ubuntu supaya gampang. Pakai Kali ternyata susah. VPN-nya belum siap, kita start lagi. Oke. Mudah-mudahan pakai Ubuntu kita bisa langsung connect ke sini dan kita bisa akses ke server itu. Cepat. Oke. Iya Kali ternyata rese ya. Jadi kalau ngomong jujur terus terang sih ya, Kali Linux tuh enaknya buat pentest, nyerang segala macam enak. Tapi kalau udah ngutak-atik kayak gini, lebih enak Ubuntu sih. Ubuntu semua udah serba ada sih. Jadi cuman aplikasi buat tadi masuk nerakanya kurang di Ubuntu. Tapi kalau udah buat aplikasi buat masuk surga aja sih banyak. Lama banget ya nyalanya ya. Ya ilah dulu. Nyalanya lama banget.
Wah, loadingnya lama banget nih. Loading lama. Ini saya tutup dulu. Nah, ini tadi yang buat kalau di Kali Linux kalau berhasil jalan kayak gini ya. Cuman loading Ubuntu-nya lama banget ya. Oh, ini nyala. Deh. Eh, cuman lama. Tetap aja lama, lama loadingnya doang. Aduh. Oke, sambil nunggu ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada tanya bisa tanya dulu lah sambil nunggu soal ini. Oh, ada yang belum di submit dari tadi ya? Aduh, minta maaf. Ada pertanyaan? Banyak ya? Wala 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 wala. Kok nggak bunyi sih? Biasanya bunyi tung gitu. Ya udah. Nggak ada pertanyaan? Oke, kita nunggu dulu ini. Ini masih. Oke. Ini masih loading. Jadi buat yang belakangan masuk, kayaknya mending saya terangin lagi ulang buat yang belakangan masuk. Jadi saya lagi uji coba, uji nyali untuk menginstalasi VPN server. Cuman mungkin VPN-nya sendiri adalah apa, bisa dilihat di wiki saya VPN-nya. Bentar, ini dia, naik ke atas. Ini Mikrotik ya, salah. Masuk sini VPN. Oke. VPN fungsinya adalah supaya kita bisa bikin sambungan yang aman dari satu komputer yang ada di luar untuk bisa masuk ke komputer ada yang di dalam. Biasanya di dalam ini server, file server atau apa segala macam. Jadi ada server layanan di dalam LAN di kampus atau di kantor segala macam yang diblokir lewat firewall segala macam. Di sininya di tengahnya ada firewall atau router dan kita pengen user yang ada di luar bisa masuk ke dalam server itu. Ada beberapa teknologi VPN, tapi secara umum VPN cara berpikirnya adalah orang yang ada di luar akan connect hanya yang normal hanya bisa connect sampai titik ini aja, dia nggak bisa ke dalam karena di sini ada firewall dan sebagainya. Nah, supaya dia bisa ke dalam, dia akan bikin sambungan baru. Sambungan itu kayak interface ya. Jadi interface virtual baru yang komunikasinya di encrypt semua. Jadi dari sini sampai ke sini di encrypt semua, gitu ya. Nah, VPN yang normal bentuknya kira-kira cara komunikasinya gitu. Jadi ada yang sambungan yang normal yang warna hitam, connect ke server ini, dan yang satu lagi bisa sampai ke belakang, nyambung, gitu ya. Ada beberapa teknologi, ada PPTP, ada LTTP, ada IPsec, ada OpenVPN. Yang sering dipakai dan yang bagus sebetulnya OpenVPN karena dia pakai public key, private key. Jadi tidak pakai password. Sementara teknologi yang dikembangkan sama Microsoft adalah PPTP, dia pakai username password biasa. Jadi ini agak lebih berbahaya sih PPTP. Cuman lebih gampang buat ngoperasi, install segala macam gampang yang PPTP. Kalau yang OpenVPN rumit, tapi aman banget. Oke. Nah, tadi kita nginstalasi PPTP-nya pakai yang ini. Jadi instalasinya gampang banget sih, cuman ini aja mode probe, kemudian install PPTP. Udah. Oke. Dan saya harus ngeset local IP sama remote IP-nya. Oke. Ini local IP-nya saya bikin jadi ini komputer VPN-nya. Local IP-nya adalah 10 10 10 sekian. Yang ini 10 10 10 10 10 1, yang ini 10 10 10 100. Yang di sini dapat IP dynamic dari cloud 192.168.0 sekian, ini 192.168.0 sekian. Sementara VPN-nya saya bikin IP-nya 172.16 sekian. Oke. Ini mudah-mudahan udah nyala. Ubuntu-nya nggak nyala. Ya ilah ilah. Ini Ubuntu kagak nyala nih. Kacau dah. Nggak nyala nih Ubuntu. Running tapi nggak keluar. Wah kacau ini. Jadi kacau. Power off machine. Nggak keluar soalnya. Ini nggak nyala. Jadi kita harus bunuh makhluk ini. Pakai komputer yang mana ya?
Kalau pakai Kali Linux ini masalah. Kalau Kali Linux kita harus install. Parah. Saya pengen coba nggak install. Cuman nggak ada mesin lagi. Coba bentar tuh. Ada nggak pilihan? Coba saya masuk ke ini. Saya akan coba tambahin ya. Cari mesin. Ya ginilah kalau eksperimen gitu. Entah kenapa dia nggak mau nyala. Pusing saya juga. Ntar. Ini Ubuntu ini berat. Jangan pakai Ubuntu yang itu. Berat banget itu. Ubuntu desktop Android berat. Cari Ubuntu yang kosong. Ini baru saya install tadi pagi ini, tapi buat eksperimen sih sebenarnya. Ya udah, kita coba ya. Finish, apply. Oke, oke, kita coba masukin yang ini. Ini tadi pagi saya masih ngotak-atik radio soalnya. Ubuntu. Kita coba lagi nih percobaan, mudah-mudahan bisa nyala nih komputernya. Kalau nggak nyala pusing. Soalnya Ubuntunya kayaknya ngambil memorinya gede banget. Coba konfigurasinya gimana sih? Coba ini RAM-nya saya kasih 3 ya. 3000 3 giga aja ya. Networknya 1. Saya nyalain. Start. Oke. Mudah-mudahan jalan nih. Yang tadi kenapa nggak jalan ya? Bingung saya. Oke, mudah-mudahan jalan yang ini ya. Kalau jalan kita bisa rada enak eksperimennya, ngasih lihat VPI-nya jalan. Kalau udah berhasil yang ini, sebenarnya saya pengen nyoba juga PPTP pakai Mikrotik. Jadi ini pengen saya ganti pakai Mikrotik. Yang ini kan server. Mikrotik dia punya 2 sambungan, ke WAN sama ke LAN di belakangnya. Cuman tinggal PPTP-nya kita aktifin aja. Jadi kita bisa ganti juga ini pakai Mikrotik sih sebenarnya. Oke, mungkin saya coba lihat caranya. Ada di wiki saya nggak ya? Nggak ada nih, Mikrotik belum ada nih. Ada, coba di mikro. Oke, saya akan coba masuk ke Mikrotik. Oke, sorry, maaf. Mikrotik, mudah-mudahan ada. Biar kita review dulu caranya. Kalau waktunya cukup kita bisa coba. Nah, ini di sini harusnya. Oh, sorry, nggak ada. Adanya OpenVPN. Oke. Yang Mikrotik yang saya catat OpenVPN. Coba saya jangan masuk ke yang sini. Saya masuk ke yang lain. Ke mesin satu lagi. Saya kebetulan ada 2 mesin. Mikrotik. Nah, ini ada PPTP VPN-nya, ada. Tapi catatannya masih seperti ini, belum saya utak-atik, belum saya oprek. How to setup. Ini dia. Oh, kok PPTP kali Linux? Salah ya. Ini dia. Ini dia. Oke. Di sini ada cara ngeset VPN di PPTP di Mikrotik. Saya gedein biar kebaca lebih enak. Oke. Dan ini kita ngaktifinnya cuma seperti ini aja. Jadi pada dasarnya kita membuat interface khusus namanya PPTP server. Oke, IP address-nya dia bisa ngasih 10.10.10.0.20 sampai 10 ini. Jadi ini adalah IP address yang dikasihkan buat klien yang connect. Oke. Local IP-nya adalah IP yang masuk ke. Oh, oke. Ini kemungkinan saya salah setting nih berarti. Kemungkinan saya salah setting. Local IP-nya. Kemungkinan saya salah setting. Cuman ini PPPT secretnya sama aja. Jadi ada nama password. Gitu ya. Tapi kemungkinan saya salah setting di sini nih. Ini saya salah setting nih ntar. Local IP-nya saya salah setting.
Oke, berarti ini settingnya harus dirubah ini. Bentar. Ini korban, berarti yang di belakang saya harus... Nah, ini dia. Ini yang eksperimen adalah VPN servernya, etc pptpd.conf. Nah, ini salah setting nih. 100 sampai 200 misalnya. Nah, di sini harusnya satu keluarga nih. 172 16 11. Jadi satu keluarga, ini dua. Satu keluarga. Cuman ini contohnya nggak satu keluarga nih. Kenapa bisa ya? Gak tahu. Saya buat pasti jalan dulu aja ya. Nanti kita bisa oprek yang ngaco-ngaconya. Saya restart lagi di sini. pptpd restart. Oke. Jadi kondisinya nanti dia IP-nya 172.16.1.1 dan klien yang connect akan dapat 172.16.1.100 sampai 172.16.1.200. Oke. Sekarang kita akan coba lihat. Ubuntu saya nyala yang ini. Ini Ubuntunya nyala, kita akan coba setting. Oke. Network. Ini network yang ada di sini, network. Oke, kita akan setup pptp tunnel. Nah, ini kita kasih nama VPN 1 aja. Nah, di sini gateway-nya adalah 192.168.0. Kita cek ini dulu ya. Bentar, cek kita ping dulu, bisa di ping nggak? Ping 192.168.0.170 tadi. Oke, hidup. Coba SSH dulu ke 170. 170. Yes. Saya masuk ke 170 sekarang di layar. Coba kita lihat interface di 170 ada berapa? If config more. Ada dua, ada ENP0S3, ada ENP0S8. Yang S3 IP-nya 192.168.170, yang S8 adalah 10.10.10.1. Kita bisa ping dari sini ke 10.10.10.100. Hidup. Jadi buat yang belakangan masuk, kondisinya jaringannya seperti ini. Ini adalah 10.10.10.1, di sini adalah 10.10.10.100. Di sini adalah 192.168.0.170 dan dia berhasil masuk dari Ubuntu masuk ke sini. Sekarang ini Ubuntunya, jadi udah bisa masuk. Sekarang kita akan coba setup VPN-nya. Jalan nggak VPN-nya? Saya balik dulu ke sini, saya keluar. Oke. Kita setup VPN-nya. Sebelum setup VPN, biar Anda bisa ngelihat. Ini saya posisinya ada di komputer Ubuntu yang ini ya. Ubuntu yang ini nih sekarang. Saya ada di Ubuntu yang ini. Kita lihat interface-nya apa yang ada di sini. Sorry, yang ini dia. If config more. Nah, interface yang hidup cuma satu ENP0S3. Jadi ENP0S3 hidup dengan IP 192.168.0.152. Tolong dilihat baik-baik, interface Ethernet-nya cuma satu yang hidup, ENP0S3. Sekarang saya akan coba aktifkan VPN. Harusnya nanti akan keluar interface tambahan. Ini VPN belum di-setup, saya akan setup VPN-nya pakai pptp. Namanya VPN 1, gateway-nya adalah 192.168.0.170. Username-nya Ono tadi, password-nya 12 kok nggak mau sih? Passwordnya nggak mau nih. Oh, nanti dia nanya password, rupanya gitu caranya. Dia harus nanya password ya. Ya udah, cobaan ya. Saya akan coba nyalain VPN-nya. Teng, nyala. Nah, dia nanya password 1 2 3 4 5 6. Oke, connect. Kok nggak connect? Nggak connect ini. Coba lihat if config. Nggak connect. Coba lihat lagi. Coba passwordnya berapa ya? Lupa saya. Coba lihat coba di sini. Sorry. etc pptp sini ls more
Oh, sorry. More cap tadi ya. Nih, ono 12356 atau di pub ya. Di sini rupanya. Wala wala wala. Wala wala wala, beda nih. Coba ntar cap secretnya udah. Oke, cobain masuk dengan password 12356. Kenapa nggak mau connect ya? Ntar, ini nggak mau connect nih kondisi. Saya ulang lagi. Sorry, VPN-nya connect. Password 1234566. VPN-nya off. VPN setting. Aduh, kagak bisa connect ini. Automatic identity. Nah, ini nggak mau dia. Waduh, gagal. Eksperimen gagal. VPN tidak mau connect. Kayak eksperimennya gagal nih. 1234566. Kenapa nggak mau connect? Nggak mau connect deh. Atau bukan itu ya? Jadi percobaan kita gagal hari ini. Coba, saya lagi curiga soalnya. Coba Ubuntu. Oke, PPTPD udah saya kerjain benar. Udah gitu, ini udah benar. Oke, MSDNS ini bener cap secret ya. Nah, ini bener sama. Oh, ini belum dikerjain nih. Ini harus dikerjain nih. Di situ saya tulis nggak ya? Sorry salah. Sorry salah. Sini. Salah. Ini back lagi. Jadi saya harus port forwardingnya harus diaktifin. Saya belum forward soalnya. Ntar VPN. Nih. Ini belum saya kerjain ini. Ini belum saya kerjain. Main loncat aja saya. Oh alah. Waduh. Nggak bisa, saya nggak bisa masuk. Jadi harus masuk dari sini nih. Saya harus masuk dari sini. Sorry, diulang lagi kepaksa. Soalnya saya nggak bisa masuk ke dalam server itu dari komputer yang saya pakai. Saya harus masuknya dari komputer yang ada di GNS3 aja. Jadi saya masuk dari sini, wiki. Terus di sini saya butuh VPN. Oke, turun ke bawah. Masuk instalasi. Ini masih Ubuntu 16.04 ya. Ini udah bener sama. Tinggal yang ininya. Saya harus masuk dulu ke servernya. 170 password. Masuk. Sudo su. Clear layar. Saya edit. Oke. Ini syscontrolnya buat ngaktifin kalau paket ada yang lewat bisa di relay. Jadi ini mengizinkan supaya paket boleh di relay dari WAN ke LAN di belakang si server tadi.
Nah ini jadi nge-relay boleh. Dan ini harus diaktifin. Cara aktifinnya adalah ini. Syscontrol -P ini diaktifin. Ini saya aktifin. Oke, udah. Sekarang untuk latihan sederhana, oke. Sekarang kita coba lagi. Ini percobaan dan saya nggak yakin ini. Kenapa nggak bisa connect ya? Oke, ini udah bener. Ini sekarang settingannya namanya VPN 1. IP-nya adalah 192.168.0.170. Ini show Oke, oh ini udah diizinin semua. Tadi pub udah, cap segala macam. Ini use ini. Oke, use point to point encryption. Nah ini harus diaktifin juga. Tadi ada tulisan kayak gitu di catatan saya. Oke, coba kita apply ya. Coba kita sambungin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connect. Ya, connect dia. Jadi kuncinya adalah yang ini tadi. Sorry, di advance ini use point to point encryption-nya harus diaktifin. Jadi ini belum diaktifin tadi. Oke. Dan ini kondisi sudah aktif. Ini on. Perhatiin ini ada interface tambahan VPN. Coba kita lihat hidup nggak di sini. If config. Ini ada ENP0S3. Ini ada di server. Sorry salah. Saya ada di desktop lagi. If config more. Nih ada PPP0. Oke, ini VPN dan saya dapat IP 172.16.1.100 gitu ya. Dan destination saya adalah 172.16.1.1 sudosu. Coba ping ke 172.16.1.1. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah, bisa nggak saya ngeping ke coba netstat-nr. Oke, ini perhatiin, ini seru nih urusannya nih. Ini routing tabel saya kacau nih. Ini seru nih urusannya. Oke, jadi saya punya routing tabel tambahan. Ada 2 routing tabel untuk destination 000/000. Itu artinya defaultnya dia ada 2 default, satu diarahkan ke PPP0, satu diarahkan ke ENP0S3. Oke, ini punya masalah saya dengan ENP0S3 karena dia masuknya ke internet yang benar. Jadi saya harus matiin yang ini sebenarnya. ENP0S3 harus matiin. Tapi coba dulu ya. Ping ke 10.10.10.1 bisa nggak? Bisa hidup. Coba ping ke 10.100 kagak bisa. Oke. Jadi saya punya masalah dengan 10.10.100 tapi ke 10.10.10.1 bisa. Oke, jadi kondisinya kalau kita lihat di sini tadi, saya coba ngeping, ini udah nyambung, VPN udah nyambung. Saya bisa dari sini ngeping ke sini ngeping nyambung. Cuman pas ping ke sini dia kagak nyambung. Oke, jadi server saya yang ini dia kagak tahu bahwa dia punya sambungan keluar servernya ini. Jadi saya harus ubah konfigurasi server. Ini bukan, ini yang eksperimen adalah yang VPN. Nah ini adalah servernya. Nah sekarang kita lihat netstat-nr. Dia tidak punya sambungan ke destination 0000. Destination yang ada adalah 10.10.10.0. Jadi saya harus tambahkan tabel routing di sini, root add default gw 10.10.10.10.1. Oke. Jadi saya bilang pokoknya kalau ada paket yang ada routing yang dia tidak tahu, arahin aja ke 10.10.10.1. Coba saya ping lagi. 10.10.10.1 bisa diping. Oke. Jadi ini server korbannya itu yang ini ya. Jadi server korban ini adalah yang ini. Sekarang saya udah tambahkan routing dari server korban ini supaya semua paket yang nggak dia tahu tujuannya kemana, arahin aja ke VPN server yang ini. Oke. Nah sekarang saya akan masuk lagi dari sebelah sini. Nih. Ini kita tadi gagal ke 10.10.10.100 gagal ngeping, 100% paket loss. Kenapa? Karena tadi 10.10.10.100 nggak tahu routing ke jaringan lain. Sekarang tadi udah saya rubah, sekarang kita coba ping.
Sekarang udah bisa ngeping ke 10 10 10 100. Oke. Beres ya. Bisa ngeping. Sekarang kita coba masuk ke sana. 10 10 10 100. Ini jadi ini kalau buat ngingetin Anda semua, ini saya adanya di sini. Saya posisi di Ubuntu ini, saya akan masuk ke dalam server ini. Oke. Setelah VPN-nya diaktifkan. Cuman ada catatan ini yang harus dicatat nih sebenarnya. Nih, ini penting rupanya. Tadi, jika tidak maka semuanya tidak akan jalan. Nah, ini penting ini ternyata nggak gua baca tadi. Nah, ini di highlight dulu kali ya. Nah, ini. Jika tidak, ini saya kasih gini lah. Ini cara ngedit wiki sih. Nih, supaya agak bold lah gitu ya. Jadi tadi saya nggak ngaktif ini, makanya nggak bisa nyambung sih. Jadi harus diaktifin biar bisa nyambung. Oke. Sekarang saya akan masuk ke 10.100. Oke. Ini masuk. Dan saya coba masuk ke Squirrel Mail. Alah, salah. 10, 10, 10, 100. Squirrel Mail. Oke, masuk. Username-nya Ono. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya bisa masuk ke mail server yang ada di server yang ada di sini. Beres ya? Jadi bisa masuk ke sini, masuk ke sini. Padahal IP-nya keluarganya beda semua, perhatiin. Di sini keluarga, di sini LAN-nya adalah 10 10 10 100. Di sini adalah yang jaringan yang ini 192.168 sekian. Sementara VPN-nya adalah 172.16 sekian. Jadi gitu. Beres ya? Sekarang kita akan uji coba lagi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, Kak? Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Nah, enggak, ini VPN-nya bukan Mikrotik. Saya ulang lagi ya. Ini VPN-nya pakai Ubuntu nih. Abis ini baru mau saya kerjain pakai Mikrotik. Tapi kondisinya sekarang pakai Ubuntu. Jadi saya install PPTP server di Ubuntu yang punya dua interface. Ya, terus pertanyaannya? Hmm, ya. Hmm, ya. Heeh. Kliennya di belakang sini, di belakang LAN sini ya. Sama aja sih. Kita coba yuk, kita coba sekarang ya. Jadi pertanyaannya kan sorry saya coba ini ya mengira-ngira pertanyaannya. Jadi kalau kita punya VPN server, jadi dari komputer yang ada di ini ceritanya di WAN ya, Ubuntunya ada di WAN. Jadi saya bisa nge-remote beberapa PC di belakang sini gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Iya, bisa, bisa, bisa. Eh, tapi asal tabel routingnya bener nih ya. Tadi kan saya nggak connect karena tabel routingnya masih salah yang di server sini. Setelah saya tambahin root defaultnya ke arah sini, ke arah server VPN, dia hidup. Oke. Sekarang kita akan kira-kira jawaban singkatnya iya bisa, harusnya bisa. Cuman kita uji nyali dulu. Kita percobaan sekarang abis ini kita akan ganti nih VPN server yang Ubuntu-nya akan saya matiin, shutdown dan saya akan ganti pakai Mikrotik. Gitu ya. Bisa nggak? Kan pertanyaannya pakai Mikrotik tadi kan ya. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Jadi tadi barusan saya eksperimennya pakai Ubuntu di sini. Saya kasih Ubuntu di sini. Tapi Ubuntunya punya dua interface, gitu ya. Oke, itu pertanyaannya. Kita akan coba untuk jawabnya dengan eksperimen. Ada pertanyaan lagi yang lain? Dari yang lain ada pertanyaan? Ini biasanya kalau yang udah nanya gitu biasanya udah pernah eksperimen, udah tahu nih masalahnya gimana. Seru. Ini beres ya. Ini saya akan shutdown, saya akan matiin VPN servernya. Yang kita buat dengan susah payah akan mati. Saya akan ganti pakai Mikrotik nih. Oke, ini server yang tadi eksperimen. Clear layar. Sudo su. Sorry, ini udah sudo su ya. Shutdown. Oke, sekarang VPN server saya matiin. Saya akan ganti pakai Mikrotik nih sekarang.
percobaan banget nih. Karena saya belum pernah secara serius pakai MikroTik. Saya biasanya sukanya pakai server kayak gini soalnya lebih lebih gede, lebih kenceng. Saya delete, yes, mati servernya. Sekarang saya akan pakai MikroTik. Tapi tolong diingat di sini dia IP-nya tadi 10.10.10.100. IP-nya akan saya bikin sama aja biar nggak pusing. Saya akan pakai MikroTik di sini. Mudah-mudahan MikroTiknya nggak masalah nih. Soalnya udah ini MikroTik biasanya yang buat eksperimen punya waktu hidup cuma 24 jam biasanya. Jadi ini MikroTik ini kan saya ambil dalam bentuk file OVA dari mikrotik.com, kemudian saya install di VirtualBox. Oke. Mudah-mudahan masih hidup. Kalau nggak hidup, kepaksa saya harus download lagi dari MikroTiknya. Sorry, ini saya punya masalah nih. MikroTiknya ini masih kosong kondisinya, saya harus bikin jadi router dulu. Seru nih urusannya. Saya start aja. Ini saya masukin ya. Ethernet 0-nya saya masukin ke sini aja. Nih. Iyalah. Ya, hidup dia. Hidup dia. Hidup dia. Oke, udah nyambung. Oke. Jadi ini Ethernet 0 saya sambungin ke switch ini supaya dapat IP dari internet saya di rumah ya. Kemudian ini saya akan sambungin ke sini. Oke. Nanti server saya ini akan dapat IP dari MikroTik aja ya. Oke. Sekarang ini MikroTik udah on belum? Ini server yang itu. Ini masih Ubuntu yang itu. Nah, ini MikroTik sudah nyala. Wait, sorry. Ini kondisi MikroTik sudah on. Cuman kalau saya konfigurasi di sini nggak enak. Jadi nggak bisa copy paste. Maklum, kita kalau konfigurasi copy paste males. Oke, salah. Pencet. Salah. Oke. Sekarang saya akan masuk ke MikroTik pakai konsol, pakai telnet ke MikroTiknya supaya bisa copy paste. Admin. Harusnya di sini coba IP print. Salah. IP address print. Dia punya IP 192.168.0.172. Oke, dapat dari internetnya lah ceritanya saya dapat dari sini. Oke, jadi si Ubuntu ini harus dirubah konfigurasinya nanti. Kan dia tadi settingnya 192.168.0.170. Oke, waktu pakai Ubuntu. Sekarang saya pakai MikroTik, dia ganti IP jadi 172. Tapi kondisi MikroTiknya dia belum punya dia cuman IP-nya cuman itu aja. Dia masih kosong, belum ada apa-apa nih sebenarnya. Tuh, cuman punya satu IP doang. Jadi DHCP, LAN segala macam belum ada. Saya akan bikin MikroTik ini jadi router yang benar. Oke, ini saya tutup dulu. Saya pakai wiki. Kenapa gua delete ya bego? Nah ini apa? Ini saya masuk MikroTik lagi. MikroTik. Saya akan bikin MikroTiknya jadi router. Ini ada router sederhana MikroTik. Jadi masuknya ke MikroTik, di bagian bawahnya ada router sederhana. Oke. Jadi konfigurasi MikroTik seperti ini routernya. Nah, ini di Ethernet 1 udah nggak ada urusannya. Ethernet 1 udah dapat IP address 192.168.0.172. Jadi ini nggak usah dikerjain lagi karena dia udah dapat IP, udah beres. Sekarang saya akan bikin sisa interface yang ada Ethernet 2, 3 sampai 8. Saya akan jadi bridge 1 dan punya IP. Ini IP-nya akan saya ganti nih. 10 sekian nanti nih. Ini IP saya ganti. Oke, saya akan bridging dulu semuanya. Ini bridge. Oke. Jadi nama interface-nya adalah bridge. Interface-nya bridge. Dikasih nama bridge 1 dan ditambahkan Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bridge ini. Deh, beres ya. Jadi semuanya jadi satu LAN. Dan itu bridging semuanya. Nah, sekarang saya akan kasih address bridge-nya. Address-nya tidak akan saya kasih 192.168 supaya konsisten sama yang sebelumnya. Saya kasih IP address-nya adalah 10 sekian gitu ya. Saya kasih sama aja sama ini. Sorry, salah. Gini aja lah. Address at
interface bridge 1 address, nah ini 10.10.10.1/24. Oke, supaya sama Ubuntu yang tadi saya bikin ya. Oke, IP root gateway-nya bridge 1. Oke, sekarang saya set DNS-nya ke 888 punya Google, terus saya kasih izin semua klien buat request. Oke, supaya supaya dari luar nggak bisa nembus ke dalam, firewall saya aktifin, dan source NAT, out interface Ethernet 1 di masquerade, semuanya akan di masker. Jadi server saya yang di belakang layar, yang ini, server yang ini aman karena firewallnya diaktifin di MikroTik. Tadi yang di Ubuntu nggak saya aktifin firewall sih sebenarnya. Oke, ini kondisi firewall sudah aktif, ada NAT-nya sih sebenarnya. Oke, tapi dari luar nggak bisa masuk karena kena firewall. Sekarang saya akan setup DHCP-nya. DHCP setupnya dikerjain di sini. Interface-nya ada bridge 1. IP-nya dari ini benar 10.10.10/24. Kemudian DHCP servernya adalah 10.10.10.1. Oke. Dia akan ngasih IP dari 2 sampai 254, enter. DNS server sekian, nggak apa-apa, 10 menit beres. Oke. Nah, supaya seru, ini korbannya akan saya restart, shutdown minus reboot now. Perhatikan kalau mau shutdown mau reboot, perintahnya adalah shutdown minus R to reboot now. Kalau mau dimatiin, shutdown minus H now, H to halt. Jadi shutdown minus H now, kalau H mati dia, kalau R booting dia. Oke, booting. Kenapa saya booting? Supaya saya dapat IP dari si MikroTik. IP-nya IP DHCP, IP dynamic dari MikroTik. Jadi setelah dia boot, nanti ini saya lagi booting, dia akan minta IP address ke MikroTik dan MikroTik akan ngasih IP address ke sini. Nah, tapi kondisinya sekarang PPTP belum dinyalain. Nah, sekarang saya akan uji nyali. Bisa nggak gue? Ini saya percobaan banget nih. Saya belum pernah ngerjain VPN di MikroTik juga, yang PPTP yang serius ya, yang pakai command line. Saya akan coba pakai command line. Bisa nggak? Ini dia. Ini contekannya. Gitu caranya. Nyontek. Jadi kita akan bikin PPTP server di MikroTik. Caranya adalah saya akan ambil ini. Oke. Ini percobaan banget ya. Jangan khawatir. Ini kuliah jadi eksperimen aja sih. Ini cara. Jadi kalau udah interface PPTP server set enable yes, berarti kita bikin interface itu adalah PPTP server, dan kita perlu ngasih IP pool untuk PPTP client secara dynamic. Di sini IP-nya adalah 10.10.0.20, akan saya ganti nih IP-nya jadi 172.16. Karena 10 tadi udah kita pakai buat LAN, jadi saya akan ganti biar lebih enak ya ngelihatnya. Ini saya akan ganti 172.16, misalnya 00 sampai 172.16 0200 misalnya. Jadi ada 200 komputer yang bisa ditambahin. Sekarang ini udah dapet urusannya. Sekarang kita harus bikin profile buat PPP-nya. Nih. Nah, di sini ini yang seru. Di sini ada yang masuk lagi. Oke. Saya akan bikin profile. Nah, di sini yang penting nih. Ini harus satu keluarga nih. 172.16.0. Oh, ini nggak boleh gini nih. Ini saya bikin 100 deh. 100 sampai 200. Jadi ada 100 klien yang bisa dikasih address, dan siapa sih? MikroTiknya AB-nya adalah 172.16.01. Nah, ini kayaknya yang nanti bikin aman, bisa connect tadi, karena use encryption required.
Jadi kalau tadi di mana sih di Ubuntu tadi saya harus ada encryption end to end-nya harus diaktifin. Jadi ternyata di Mikrotik sudah diaktifin ada use encryption required ini. Terus remote address-nya dia ngambil dari pool yang ini ya, PPP pool ini diambil dari dia. Jadi nanti remote-nya akan ngikutin 172.16.0.100 sampai 172.0.200. Dia ngikutin yang ini nih. Ini akan ngikut ke sini. Beres ya? Oke, nah sekarang kita tinggal ngeset passwordnya. Jadi caranya cuma gini ternyata. Parah banget ya. Mudah-mudahan jalan ya, nggak tahu juga jalan apa kagak. Jadi saya akan ngasih ini ono 123.456. Ini profilnya namanya contoh profile bukan? Oh iya, name-nya contoh profile. Ini ngikutin contoh profile ini. Jadi ini kurang di sini. Bahaya nih, kurang satu huruf aja kacau. Ini salah nih. Ini profil kurang nih. Harus benar nulisnya. Kacau. Oke. Nah, ini kita bisa tambahin usernya, harusnya bisa nambah banyak di sini. Beberapa user bisa kita tambahin ya. Oke. Misalnya di sini ada tes. Di sini ada admin, apalah terserah lah. Jadi ntar kita bisa tambahin user banyak. Gitu ya. Ini saya belum pernah kerjain, jangan khawatir. Saya belum pernah kerjain, ini pertama kali juga sih. Ini contohnya kalau kita pakai Winbox, kita bisa ngelihat itu, dan ini akan kelihatan servernya. Gitu ya. Coba ada lagi yang kurang nggak? Ini Winbox. Nah ini kalau ini di klien, tapi ini kliennya Mikrotik juga kalau yang ini. PPTP kliennya Mikrotik ya. Bagaimana kita ngeset PPTP klien di sisi Mikrotik. Saya akan pakai Ubuntu buat kliennya, harusnya Mikrotik juga nggak susah. Ini saya save dulu. Sekarang kita akan uji coba, bisa nggak ini teorinya kita jalankan. Jadi ini di Mikrotiknya, sekarang saya akan aktifkan interface. Coba. Print. Interface yang ada baru ada Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama bridge. Jadi kita di Mikrotik punya 9 interface sekarang. Aslinya yang fisiknya beneran ada, sebenarnya cuma Ethernet 1 sampai 8 doang. Itu yang fisik. Yang bridge itu adalah Ethernet 2 sampai 8 itu kita kasih nama bridge. Jadi ada satu interface namanya bridge, sebetulnya dia gabungin 2 sampai 8. Sekarang saya akan tambahkan lagi interface PPTP ini di enable. Server enable yes. Coba sekarang kita print lagi. Oh belum ada, belum keluar. Oke, sekarang kita kasih IP pool-nya. Ini percobaan asli, ini percobaan kagak tahu jalan apa kagak. Pool udah beres. Sekarang PPT profile-nya saya masukin. Perhatikan IP-nya saya 172.16 ya. Oke, udah. Sekarang secret-nya harus saya masukin semua. Oke, ada 3 secret yang tiga user, ono, tes sama admin. Passwordnya semua sama 123.456, semuanya sama, dan dia akan ngasih alokasi IP 172.16.0.100 sampai 200. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Salah. Sini. Password. Oke. Sekarang saya rubah lagi konfigurasinya nih. VPN-nya off. Setting VPN-nya harus di set. Saya rubah setting VPN-nya. Remove VPN. Paling gampang remove dulu lah. PPTP lagi. Gateway. IP-nya berapa tadi teh? IP address print. Oke, IP saya adalah 192.168.0.172. Jadi 192.168.0.172. Itu IP address dari VPN server. Username-nya ono, passwordnya nanti harus diketik. Oke, advance. Nah, di sini harus begini. Klik. Kalau nggak mau connect di sini. Use point-to-point encryption. Jadi MPPE ini, point-to-point encryption ini harus diaktifin. Oke. Kita add, kita coba connectin. Dia minta password 1, 2, 3, 4, 5, 6, connect. Connect. Ini nggak mati, VPN-nya hidup di sana. Coba kita masuk if config. Oke. Ini dia hidup.
dapat IP 172.16.0.200. Karena tadi dari poolnya adalah dari 100 sampai 200, coba kita ping ke 172.16.01. Hidup. Nah, sekarang kita uji nyali, benar bisa connect kagak nih? Ke 10 kita coba lihat. Coba kita lihat cek dulu di sini. If config, IP address print, dia punya 10.10.10.1 dan kelihatan ada tambahan IP di sini. Ada hubungan antara 172.16.1 ke 172.16.200 PPTP ono. Connect ya. Oke. Nah, sekarang saya di servernya udah saya booting di sini servernya. Coba saya cek dulu server punya IP berapa nih. 1 2 3 4 5 6. Oke. Cepat. Saya belum tahu IP-nya soalnya. Servernya kagak ketahuan IP-nya berapa. Oke. Clear. Ya. Clear. Lemot banget. Kok keluar sih jadinya? Masuk lagi. Oke. 1 2 3 4 5 6. Enter. Nah, masuk dulu. Clear layar. If config. More. Dia dapat IP 10.10.10.254. Oke. Coba ping dari sini ke 10.10.10.1. Bisa nyambung. Dari sini bisa connect ke ping ke 10.10.10.254. Nyambung. Ini dari Mikrotik ya. Mikrotik ke server jalan, server ke Mikrotik jalan. Cuman kita belum tahu ke yang lainnya. Coba kita ping dulu ke 192.168.0.172. Nyambung nggak masalah. Karena yang dilakukan 172 adalah interface yang sebelah sini. Jadi dari server ini ping ke sebelah sini oke, ping ke sebelah sini misalnya, jadi ini dua udah oke satu sama lain. Interface-nya semua kebuka. Nah, sekarang kita uji coba dari sebelah sini Ubuntu. Salah. Ini dia Ubuntu. Ping 192.168.0.172 hidup. Oke. Sekarang kita ping yang 172-nya dia. 172.16.01. 16.01 adalah Mikrotik. Hidup, nggak masalah. Coba sekarang uji nyali sekarang. 10.10.10.1. Mikrotik hidup, bisa kita ping. Sekarang 10.10.10.254 ya. Hidup. Jadi saya udah bisa ngeping ke 254. 254 adalah server yang ini tadi. Dapat IP-nya, ini kan server korban ya. If config. ya. Oke. Nah, sekarang saya coba nge-browse ke 254 tadi. Ini kan 100 tadi yang awal, yang tadi 100 ya, waktu kita pakai Ubuntu. Kita ganti sekarang jadi 254. Squirrel mail. Enter. Masuk. Username-nya Ono, passwordnya 123456. Masuk. Jadi saya bisa masuk juga. Cuman IP-nya ganti ya, jadi 254 karena kita pakai DHCP dari Mikrotik. Jadi saya bisa masuk dari, salah. Dari sini Ubuntu, masuk ke sini kita cukup ngeset PPTP server di Mikrotiknya, kita bisa masuk ke belakang sini. Dan ini bisa ke semua komputer yang ada di belakang sini, kita bisa masukin sih sebenarnya dari luar sini. Jadi nggak masalah. Gitu. Kalau mau nyoba, mana ya? Saya cuma punya satu server soalnya. Kalau mau nyoba harus banyak komputer di sini pasangin. Cuman ntar nge-hang komputer saya bisa hang. Ini udah 1, 2, 3, 4. Udah banyak nih komputer yang nyala. Gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi Mikrotiknya jalan, terus Ubuntu jalan. Ya. Ya. Cuman tadi sempat salah ya, jangan khawatir. L2TP saya tuh kayaknya nggak beda jauh sih antara L2TP sama PPTP. Saya jujur saya akan makainya OpenVPN sih. Jauh lebih bagus OpenVPN. Kenapa OpenVPN bagus? Karena dia kalau PPTP kan tadi pakai username password biasa ya. Kalau OpenVPN dia pakai public key, private key.
Jadi susah dihajar, susah banget. Jadi kalau kalau PPTP buat ecek-ecek, buat main-mainan sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau serius banget, saya sarannya pakai OpenVPN. L2TP kayaknya nggak terlalu juga sih. Satu lagi yang bagus IPsec, cuman lebih enak OpenVPN sih, banyak yang lebih yang pakai gitu kira-kira. Beres ya. Ini berarti udah sering ngoprek Mikrotik juga, kelihatan banget. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ini topik-topik rada susah nih sebenarnya. Rada abstrak sih sebenarnya. Aman? Oke, saya punya waktu. Ih, tinggal 15 menit ya? Tinggal 15 menit lagi. Oke, 15-20 menit lagi. Enaknya ngomongin apa ya? Soalnya kalau OpenVPN nggak mungkin saya kerjain dalam waktu segitu. OpenVPN saya tunda ke buat gini. Saya ulang lagi ya. Karena minta maaf dulu, karena minggu depan tanggal 18 sampai tanggal 28 saya akan mudik ke kampungnya istri di Padang Panjang. Jadi kita akan take off tanggal 18, udah gitu perjalanan dari Padang ke Padang Panjang tanggal 18 ini. Jadi kayaknya nggak mungkin saya tanggal 18 ngasih kuliah gitu. Jadi saya usul eh, kuliahnya digeser ke tanggal 16 malam. Cuman kalau yang nggak bisa hadir ya nggak apa-apa, ini direkam aja, nanti rekamannya saya akan upload. Tolong ingetin saya ngerekam ya, kayak tadi saya main ngomong aja lupa direkam. Jadi sekitar setengah jam di awal, kalau 45 menit awal tuh rekamannya nggak ada sih. Jadi tolong saya diingetin aja ya. Jadi minggu depan kita kuliah tanggal 16 malam, jamnya sama aja. Karena tanggal 18 saya nggak mungkin kasih kuliah, karena ini perjalanan nih, bisa kacau nih kalau saya kuliah, kacau nih ntar. Mendingan di sini yang aman sebelum saya berangkat gitu ya. Oke, itu aja. Terus nanti tanggal 25-nya minggu depannya lagi saya akan ngasih kuliahnya bukan dari Jakarta, tapi saya ngasih kuliahnya kemungkinan antara Padang atau Padang Panjang. Jadi saya akan ngasih kuliah dari Provinsi Padang, provinsi paling baru di Indonesia, namanya Provinsi Padang gitu ya. Beres ya. Kacau udah pokoknya. Oke, sekarang karena waktu cuma sekitar 15 menit, saya akan ngasih background sedikit. Saya udah pernah terangin ini belum ya? Public key, private key udah pernah saya terangin belum ya? Apa itu makhluk public key, private key? Udah pernah belum ya? Belum ya? Kalau udah pernah takutnya saya ngulang gitu. Karena saya sering nerangin, jadi saya coba terangin ya. Waktu 15 menit ini saya coba terangin, karena itu akan jadi dasar buat OpenVPN. Selain OpenVPN, dia jadi dasar buat ini sih sebenarnya. Jadi OpenVPN dasarnya adalah public key private key tadi, dan dia jadi dasar buat ini sih sebenarnya. Ini data security, enkripsi segala macam, itu kuncinya ada di public key private key. Oke. Jadi ini penting banget, kayak SSL, kayak tanda tangan digital, digital signature, ada certificate authority, segala macam, itu semua dasarnya public key, private key. Jadi saya punya waktu sekitar 20 menit, saya akan terangin makhluk itu. Slide-nya ada di sini, ada di LMS Ono Center ORID/pustaka. Pustaka. Oke. Anda bisa masuk LMS Ono Center ORID/pustaka, masuk ke doc, kemudian masuk ke security ini, sec. Nah, slide-nya tuh yang ini, migrasi ke e-commerce. Jujur slide ini dibikin tahun 2000, jadi sekitar 21 tahun yang lalu. 20 tahun lebih. Slide ini dibikin 20 tahun lebih, dan ini yang bikin, kalau nggak saya kasih lihat aja biar kelihatan slide-nya. Oke. Iya ada di download kalau nggak salah. Oke. Mana ya? Ini dia, migrasi ke e-commerce. Jadi Anda bisa download slide-nya. Ini yang bikin namanya Pak Mukti Ariwibowo. Dan nih saya kasih lihat. Ini nggak tahu saya udah pernah terangin belum ya? Kayaknya belum deh, kelas ini belum pernah saya terangin.
Mudah-mudahan saya nggak salah. Eh, ini pada zaman dulu kala sekitar 20 tahun yang lalu kita mulai mikir yang namanya e-commerce. Cuman cara berpikirnya cara berpikir orang teknologi, jadi salah ternyata. Harus cara berpikir orang marketing. Ya ya udah itu cerita cerita lain lah. Tapi yang bikin ini adalah Arianto Mukti Wibowo ini. Saya kasih lihat, klik kanan copy. Dan beliau adalah salah satu otak utama, pelaku utama dari Undang-Undang ITE. Jadi kalau Anda cari-cari di internet ada yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Otaknya nih orang ini sebenarnya, otak utamanya. Oke. Eh, di dekat-dekat akhir hayatnya dia, beliau udah meninggal sih. Jadi saya kasih lihat aja siapa itu dia. Jadi otaknya dia sih sebenarnya. Nih, ini makamnya. Oke, ini buktinya. Orangnya masih muda, meninggalnya muda sih sebenarnya. Dan dia yang jadi otaknya Undang-Undang ITE, salah satu otak utama dari Undang-Undang ITE tadi. Dan dia yang memperkenalkan saya tentang konsep public key, private key segala macam. Jadi dia yang kenalin ke saya itu. Dan ini slide-nya dia sih sebenarnya, awalnya slide-nya dia. Dan pesan dia terakhir ke saya adalah tolong ilmunya disebarin sebanyak-banyaknya supaya orang pada tahu gitu. Beres ya? Jadi ada kisahnya semua ini sebenarnya. Oke. Jadi kalau Anda belum tahu yang namanya Undang-Undang ITE bisa cari di sinilah. Undang-Undang ITE. Oke, Undang-Undang ITE. Nih, oke. 11 tahun 2008 undang-undangnya. Dan kalau kita lihat di sini ada konsep-konsep seperti certificate authority, ini ada sistem, ada tanda tangan digital, bentar-bentar, mana ya? Ini ada sertifikat elektronik, ada tanda tangan elektronik, ada penyelenggara sertifikat elektronik, ada lembaga sertifikat keandalan. Ini adalah dia yang otaknya ini. Kalimat-kalimat ini dia nih sebenarnya otaknya. Oke. Jadi orangnya itu sih sebenarnya. Cuman kalau udah jadi undang-undang ini kan orang nggak tahu siapa sebenarnya di balik itu. Jadi cuma ngasih tahu aja di balik itu ada orang sih sebenarnya. Bukan Presiden Republik Indonesia jelas. Karena presiden nggak, ilmunya nggak sampai sebegitu. Gitu. Beres ya. Nah sekarang saya ceritakan bagaimana cara kerja si PKI dan CA ini. PKI bukan Partai Komunis Indonesia, tapi Public Key Infrastructure dan Certificate Authority. Oke, cara kerjanya seperti apa? Oke. Nah, ini kalau di ini kelihatan ini apa? Capture screen konfigurasi browser pada zaman dulu. Ini adalah Internet Explorer. Oke. Ini adalah Netscape. Dan di Netscape udah kelihatan banget ada sertifikat yours, people, website, signers. Jadi ini kuncinya. Ini di browser zaman dulu. Bentuk capture screen-nya kelihatan zaman dulu 20 tahun yang lalu. Yang sekarang nggak beda jauh sih sebenarnya. Logikanya nggak beda jauh logikanya. Cuman adanya di konfigurasi di sini. Coba mana ya? Ada setting. Masuk ke setting. Masuk ke privacy sama security. Nanti masuk ke ntar saya nyari dulu, lupa saya di mana makhluk itu. Security nih kayaknya, security. Nah ini dia, ada manage security keys sama manage certificate. Yang kita urus ini urusannya sertifikat. Oke. Your certificate nggak punya, saya nggak punya sertifikat. Nah di sini ada server, ada authorities. Server adalah server juga nggak ada. Ini yang keren, authorities. Authorities adalah sertifikat authority. Jadi kira-kira kantor camatnya lah yang keluarin KTP. Jadi authorities adalah lembaga yang bisa ngeluarin sertifikat digital buat kita. Oke, nih. Nah ini yang seru dilihat satu-satu nih. Ini siapa? Kamer firma tuh siapa? Bisa dilihat sih sebenarnya. Kamer firma tuh siapa? Semuanya bisa dilihat satu-satu. Ini ada Amazon, ada Baltimore, kelihatan Amerika banget.
bypass kelihatan Amerika banget, set sign. Nah, terus ada Cina, Cina seru nih. China Financial Certification Authority, Chunghua Cina lagi, Komodo tuh ini kalau nggak salah, apa sih namanya, Inggris kalau nggak salah, ada Cybertrust, ada segala macam. Oke, cuman yang seru kalau dilihat dari atas sampai bawah, ada Indonesia kagak di sini? Indonesia, bahasanya doang, sertifikatnya kagak ada yang Indonesia, bahasa doang Indonesia. Jadi kagak ada Indonesia, jadi urusannya yang seru. Jadi kisahnya nanti kita lihat lagi di dalam penjelasannya. Nih ya, security. Terus masuk lagi ke certificate. Nah, di sini yang punya otoritas buat ngeluarin KTP semuanya makhluknya dari luar negeri. Itu yang jadi masalah. Dan kalau mereka ngeluarin, eh, kita kita tergantung sama mereka sih pada dasarnya. Sebetulnya kita bisa bikin, cuman kita kalau mau bikin kita harus serius ngerjainnya. Yang berusaha bikin ada beberapa, kayak Kominfo berusaha bikin, BPPT berusaha bikin, cuman nggak terlalu serius dia ngoperasiinnya. Ini kalau udah kayak gini operasi serius nih, operasi serius banget, dan mereka harus betul-betul mengayomi klien. Jadi kliennya, karena ini urusan kepercayaan ya, jangan sampai si apa ini servernya mati lah, apa segala macam, jadi kacau semuanya. Yang jadi masalah, lembaga yang pegang sertifikat ini bisa nyadap sih sebenarnya. Jadi ini bikin masalah banget nih. Nih makhluk-makhluk seperti ini bikin masalah sih sebenarnya. Karena mereka bisa nyadap. Oke. Kalau yang bule-bule rata-rata etikanya masih bagus. Cuman yang kayak gini gue nggak tahu dah. Beres ya. Sekarang kita masuk ke konsepnya supaya kebayang. Jadi ini konfigurasi ini kita bisa ngelihat yang sertifikat otoritinya siapa aja. Nah, kalau kita main dengan security, ada 3 isu gede, biasanya disebutnya CIA. Oke, ini PIA-in. Waktu zaman 20 tahun lagi, 20 tahun yang lalu, istilah CIA belum kita pakai. Sekarang banyaknya CIA, sama sih, pokoknya mereka lagi ngarang istilah lah. CIA ISO 27001 misalnya. Jadi CIA adalah dari confidentiality, integrity, sama availability. Jadi di sini ada authenticity, integrity, sama confidentiality. Confidentiality adalah privacy. Jadi privacy hanya orang yang benar-benar dituju yang bisa baca. Authenticity, dengan teknologi yang ada kita harus bisa ngelihat itu siapa, benar-benar ono bukan. Integrity, kalau sampai datanya berubah, kita bisa tahu bahwa ini datanya berubah, gitu ya. Jadi si sistem, si software, si aplikasi keamanan bisa deteksi, ini data berubah loh. Ini bukan data yang sebenarnya. Jadi ini harus bisa dideteksi semua nih, harus bisa dijaga semua. Privacy, autentikasi, sama integrity harus bisa dijaga semua. Yang seru adalah eh, barang elektronik ini harus bisa jadi barang bukti di pengadilan. Bayangkan ini file elektronik, dijadiin barang bukti di pengadilan. Kita tahu semua yang namanya file elektronik bisa dirubah di tengah jalan. Jadi non-repudiation adalah dia harus bisa jadi barang bukti di pengadilan yang meyakinkan. Gitu. Non-repudiation adalah tidak bisa ditolak. Jadi bisa meyakinkan banget. Dan ini susah banget. Jadi keamanan urusannya kayak ginian. Gitu ya. Kalau kita mau ngamanin sistem. Nah, sekarang tekniknya confidentiality tadi, confidentiality, kerahasiaan, eh, sistem aplikasi ini harus bisa menjamin bahwa yang baca nanti ono benar-benar ono, bukan ono yang lain. Nah, ini harus harus sampai kayak gituan. Harus bisa menjamin itu. Terus integritas data, kalau ada transaksi nilainya 10.000 berubah jadi 10 juta, dia tahu bahwa itu salah. Jadi aslinya bukan 10 juta loh. Ini ngaco nih, ada orang ngerubah angka gitu. Jadi integritas harus bisa dijaga. Terus juga autentikasi. Ini presidennya masih Gus Dur, waktu zaman 20 tahun yang lalu masih Gus Dur. Jadi autentikasinya waktu itu apa benar ini punya Gus Dur atau bukan gitu. Dan pembuktian tidak tersangkal, non repudiation. Bagaimana pencatatan transaksi sebagai barang bukti yang tidak bisa disangkal lagi di pengadilan. Ini pengadilan. Oke. Dan ini masalah besar karena semua filenya elektronik.
Nah, sekarang caranya gimana untuk melakukan itu semua? Enkripsi. Nah, teknik enkripsi yang biasa dipakai waktu zaman Perang Dunia II segala macam, enkripsinya gini kira-kira. Ini ada teks mau dikirim ke ujung sebelah sana. Di encrypt, dikirim ke sana, terus di decrypt dengan kunci yang sama. Jadi password untuk encrypt dengan decrypt sama. Yang jadi masalah kita harus ngirim bersamaan antara teksnya dengan passwordnya, atau passwordnya harus disebarin sebelumnya, terus teksnya nanti dikirim. Makanya kapal selam Jerman itu kemarin dijebolin karena kuncinya jebol, enigmanya jebol sama Amerika. Karena kenapa bisa jebol? Karena Amerika berhasil menangkap satu kapal selam utuh. Jadi udah jebol semua. Makanya U-boatnya bisa dibom, ketahuan gerakannya segala macam. Dan itu juga terjadi sama waktu Jepang perang di ini apa sih? Abis di Hawaii kan dia nyerang ke Midway ya. Nah itu juga komunikasi morsenya, enkripsinya dijebol sama Amerika. Jadi ini masalah besar di penyebaran kunci ini, gitu ya. Makanya kecenderungannya kita nggak akan pakai kunci yang sama antara encrypt dan decrypt. Kalau yang sama namanya symmetric cryptography. Jadi kita bikin pakai kunci beda antara encrypt dan decryptnya harus sepasang kunci yang beda. Itu namanya asymmetric cryptography. Jadi kita pakai konsep yang asymmetric, istilahnya adalah public key cryptography. Jadi ada public sama private key. Jadi ada kunci publik yang didistribusikan pada khalayak ramai dan private key yang disimpan sendiri. Private key itu adalah bisa apa jempol, jari dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kayak nih. Jadi ada public key, ada private key. Jadi kalau ada orang mau ngirim message ke saya, kalau pakai main public key private key, caranya adalah dia harus dapetin dulu public key saya, terus di encrypt pakai public key-nya Ono, kemudian dikirim message-nya yang terencrypt dengan public key Ono, hanya Ono yang punya private key-nya yang bisa buka message itu. Jadi cara berpikirnya gitu. Public key adalah key yang dikasihin ke semua orang supaya bisa ngirim message yang terencrypt dan hanya saya yang bisa buka. Hanya saya yang punya private key. Private key-nya bisa berupa file, password, bisa juga berupa sidik jari, retina mata segala macam. Jadi private key bisa fisik manusianya, bisa juga file. Gitu ya, beres ya. Untuk jebolnya susah banget. Ini 20 tahun yang lalu ya. Sekarang lebih susah lagi. Jadi kan ini RC4 ini dash, sekarang udah triple dash. Dash. Nggak bisa dijebol, susah. Asli jebol. Nah sekarang saya kasih lihat yang konsep namanya tanda tangan digital. Oke. Jadi semua tadi kalau diingat ada di Undang-Undang ITE ya. Jadi tanda tangan digital bukan tanda tangan yang di-scan. Ingat, tanda tangan digital bukan tanda tangan di-scan dan sebagian besar orang salah di situ. Orang pada mikir tanda tangan digital adalah tanda tangan kita scan, namanya tanda tangan digital. Kacau dah. Tanda digital tuh kira-kira kayak gini. Eh ini bukan sidik jari, sidik dokumen sih sebenarnya. Salah nih. Jadi kalau kita punya teks, dokumen segala macam masuk ke fungsi hash, dapat sidik jari dari si dokumen tadi. Bukan sidik jari kita ya, bukan sidik manusia. Jadi tiap-tiap dokumen ada sidiknya. Konsekuensinya apa? Kalau dokumennya dirubah angkanya atau hurufnya, langsung sidiknya berubah. Dengan cara itu kita bisa deteksi. Ini dokumen integritas bisa dicek. Ini sidiknya benar apa kagak gitu ya. Nah, kemudian sidik ini di-encrypt pakai kunci private. Ini yang namanya tanda tangan digital. Jadi dalam tanda tangan digital ada dua informasi, siapa yang ngirim dan teksnya yang mana. Gitu, itu tanda tangan digital gitu ya. Tapi ini dari sidiknya doang yang dilihatnya. Oke. Jadi siapanya ketahuan karena di-encrypt sama si Anto ini, kunci private-nya, dan sidiknya yang mana. Gitu ya. Dengan cara itu, sifat tanda tangan digital otentik bisa dijadikan barang bukti di pengadilan hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya. Dapat diperiksa oleh siapapun dengan mudah karena public key-nya tersebar. Jadi dengan public key kita bisa cek ini private key-nya benar apa kagak. Jadi ini ngeceknya gampang sih. Dan ini kita pakai buat ini sih kayak apa? KTP, KTP pakai kayak ginian, kayak paspor itu pakai kayak ginian semua. Beres ya. Sekarang kita terusin lagi. Ini
Kemudian masuk ke sertifikat digital. Sertifikat digital kira-kira KTP sih sebenarnya. Dalam bahasa sederhananya KTP ada masa berlakunya, ada identitasnya siapa, organisasinya di mana, berlaku dari tanggal sampai sekian-sekian, dan ada yang tanda tangan. Yang tanda tangan adalah otoritas sertifikat. Dan ini kita punya masalah besar karena yang punya authority adalah bule. Ini masalah. Orang Indonesianya nggak sanggup bikin sertifikat authority gitu ya. Konsekuensi dari sertifikat digital ini kita bisa bikin pipa komunikasi yang tertutup, nggak bisa dihajar, nggak bisa di apa sih? Ini contohnya SSL, nggak bisa disadap sama orang lain antara dua pihak, saling bisa autentikasi satu sama lain. Tapi kalau SSL biasanya kalau di HTTPS biasanya cuma satu arah autentikasinya. User autentikasi ini servernya benar apa kagak. Usernya nggak diautentikasi sih. Kalau yang bagus bisa dua arah. Bisa membuat dan meriksa tanda tangan, bisa bikin surat izin digital, bisa bikin paspor digital, bisa bikin KTP digital segala macam, dan bisa untuk offline verification. Jadi bisa dibikin offline sih sebenarnya. Konsepnya kira-kira kayak gitu. Oke. Nah ini transaksinya kira-kira gini. Bentuk transaksinya. Ini waktu tinggal 1 menit lagi, saya akan secara cepat ceritanya. Kalau ini ada ada message dikirim dari komputernya Alice masuk ke komputernya Bob. Sebenarnya cuma email aja, klik send, kirim ke sini dibaca, selesai, titik, habis. Cuman tadi CIA-nya nggak ada, integritas nggak dideteksi, autentikasi segala macam nggak dideteksi. Sekarang saya akan secara cepat cerita. Message masukin ke fungsi hash, dapat message digest, di-encrypt pakai private key dari si Alice, dapat tanda tangan digital. Message plus tanda tangan digital sama sertifikat digitalnya si Alice, di-encrypt pakai symmetric key, dapat encrypted message. Symmetric key-nya harus dikirim ke tujuan, di-encrypt pakai public key-nya Bob, yang dapat dari sertifikat digitalnya Bob, dapat digital envelope. Encrypted message sama digital envelope dikirim lewat internet, nggak ada yang bisa buka, semuanya orang nggak ada yang bisa buka sampai ke tujuan. Di digital envelope di decrypt pakai private key-nya Bob, dapat symmetric key-nya. Symmetric key-nya dipakai untuk membuka encrypted message, dapat message tanda tangan digital sama sertifikat digitalnya punya Alice. Oke, sebenarnya pada posisi ini kita udah bisa baca message-nya. Cuman kita pengen tahu ini message bener nggak? Yang ngirim bener-bener si Alice bukan. Jadi kita mau ngecek aja nih sekarang. Jadi cara ngeceknya kira-kira gini. Ini si tanda tangan digital di decrypt pakai public key-nya Alice, dapat message digest. Message masukin di fungsi hash, dapat message digest. Dua message digest di compare. Kalau hasilnya benar, berarti integritas terjamin, autentikasi terjamin, semuanya terjamin. Jadi aman. Jadi caranya cuma di compare aja nih dua. Gitu. Beres ya? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gak ada? Aman, 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 aman. Aman ya? Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan UTS-nya ada setengah kelas yang belum ngerjain UTS. Tolong dikerjakan UTS sama kuis-kuisnya supaya Anda bisa dapat A semua. Dan minggu depan kita akan kuliahnya hari Rebo ya. Karena saya akan berangkat ke Padang. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.